Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Yani akan menyampaikan materi selanjutnya ya. Nah, ini adalah materi yang Bu Yani akan mengulas materi yang kemarin yang Bu Yani sudah share. Kemarin adalah contoh-contoh pelanggaran HAM. Ada begal, pembunuhan, korupsi, penyalahgunaan wewenang, perampokan, bullying, dan ini penipuan ya. Nah, semua ini adalah contoh pelanggaran HAM. Karena apa kok dibilang pelanggaran HAM? Karena merugikan orang lain ya. Oke, kita lanjutkan. D. Upaya penegakan HAM, hak asasi manusia. Bisa kalian lihat di halaman 22 buku paketnya. Nah, ini poin yang kita pelajari. Satu adalah tentang upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Jadi, hak asasi manusia itu sudah diakui secara universal, secara mendunia. Nah, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran HAM. Iya enggak? Nah, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini harus kita kawal bersama-sama ya. Jadi pemerintah itu juga berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia, meskipun pada dasarnya hak asasi manusia sudah diakui secara universal, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran. Nah, semua negara di dunia menjunjung tinggi dan mengakui bahwa HAM itu universal. Namun dalam pelaksanaan penegakan HAM, setiap negara itu berbeda-beda. Mengapa? Nah, karena ideologi itu dasar negara ya. Kemudian ada kebudayaan, ya, kebiasaan sebuah negara. Ada lagi nilai-nilai khas suatu negara. Jadi negara itu punya ciri khas masing-masing. Nilai yang suatu nilai di sebuah negara lain itu tinggi, tapi di negara kita itu nilainya nggak terlalu tinggi, itu ada. Ya, semua negara memiliki nilai khas yang berbeda-beda. Nah, berbeda, oke? Sehingga hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Kemudian, lalu bagaimana dengan Indonesia? Jadi, Indonesia bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman liberal dan sekuler. Apa itu liberal? Liberal itu dia menjunjung tinggi yang namanya kebebasan individualisme ya. Kemudian tidak kalau sekuler itu lebih ya institusi dan institusi dan badan pemerintahan itu terpisah dengan adanya agama dan kepercayaan. Kemudian, selain mengacu pada perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu pada ketentuan hukum internasional karena Indonesia adalah negara yang berdaulat. Ya. Kedua, karena menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan. Jadi hukum nasional kita tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional. Ingat ya, kita adalah anggota dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, langkah-langkah strategis apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memproses penegakan HAM? Yuk kita lihat. 1.
Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia. Bisa dilihat di halaman 23. Nah, pembentukan Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juli 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Kepres itu apa? Keputusan Presiden. Kemudian, nah hal ini juga diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Jadi kalau ditanya ya, Undang-Undang tentang HAM itu ada di Undang-Undang nomor berapa? Nah, gitu. Pasal berapa? Pasal 75 sampai 79. Nah, sehingga di sini intinya apa? Setiap warga negara yang merasa dilanggar hak asasinya boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Tapi semua itu ada prosesnya, ada prosedurnya. Apa? Harus disertai alasan secara lisan maupun tulisan. Jadi jelas siapa yang laporin gitu ya. Apa yang dilaporkan juga harus jelas. Kemudian strategi yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM tentang lembaga penegak HAM. Jadi lembaga penegak HAM itu apa saja? Contohnya adalah Komnas HAM tadi ya. Komnas HAM terus dan Pengadilan HAM. Nah, ini. Kemudian ada yang lagi namanya instrumen HAM. Nah, ini instrumen HAM itu berupa aturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta arahan dalam proses penegakan HAM. Jadi ada payung hukumnya ya. C. Pembentukan pengadilan HAM. Apa itu pengadilan HAM? Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Bisa kalian lihat di halaman 27 di buku paket ya. Pengadilan HAM itu pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Perlu dicatat ya, pengadilan khusus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu apa saja? Itu ada pelanggaran HAM berat, HAM ringan, pelanggaran berat, pelanggaran ringan itu ada di kelompok-kelompokkan ya. Contoh pelanggaran berat itu seperti penindasan, kemudian pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh WNI ya, yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Kemudian, ini cukup itu saja dulu ya. Kemudian ini tugasnya harus dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan. Bu Yani akan mengirimkan link ya, link untuk pengiriman tugas-tugas kalian. Nanti Bu Yani akan mengirimkan Google Form kalian. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan lengkap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.